Tugas matkul sejarah matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Mathahira, NIM 2023020006, Prodi Pendidikan Matematika Semester 2, STKIP Taman Siswa Bima. Ingin memaparkan sedikit materi tentang matematika abad ke-8 untuk memenuhi mata kuliah sejarah matematika. Kita akan memasuki pengertian dari matematika abad ke-8. Matematika abad ke-8 merupakan sebuah zaman antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Renaissance atau munculnya kembali peradaban lama dari masa sebelum Masehi yang kental dengan filsafat relativisme atau kebenaran sofisme Yunani kuno. Masa ini disebut juga sebagai era atau masa medieval atau juga abad ke-8 atau Dark Ages, dan dimulai setelah masa Nabi Isa bin Maryam alaihissalam mendepan kaki di muka bumi dan berdakwah. Beliau juga sebagai Isa bin atau anak Maryam yang dengan sejumlah perkecualian dan catatan peradaban mendasar hampir dapat dikenal sama juga sebagai Yesus Kristus atau Yesus dari Nazaret dalam khasanah Kristen. Yang kedua yaitu penyebab timbulnya matematika abad ke-8. Adapun penyebab yang menjadikan timbulnya matematika abad ke-8 pada saat ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, jatuhnya Kekaisaran Romawi, yang kedua, kurang aktifnya aktivitas intelektual pada masa ini, yang ketiga, banyaknya kalangan yang membagikan stereotip pada masa ini, yang keempat, dominasi kekuatan agama yang begitu besar, yang kelima, prinsip-prinsip moralitas yang agung, yang keenam, wujud kekuasaan agama yang sangat berpengaruh, yang ketujuh, diawasinya pemikiran masyarakat dan politik oleh gereja dan para pendeta. Mereka berpendapat bahwa hanya gereja saja yang pantas untuk menentukan kehidupan, pemikiran, politik, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan dari matematika abad ke-8. Yang pertama, kurang diperolehnya catatan-catatan sejarah tertulis, tidak seperti pada zaman-zaman sebelumnya. Yang kedua, penurunan demografis. Yang ketiga, aktifan bangunan-bangunan yang terbatas seperti dalam membangun perpustakaan dan universitas sebagai pendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Yang keempat, tidak adanya teks sejarah yang masih dalam bahasa Yunani akibat sangat sedikitnya naskah Yunani yang saling pada periode ke-8 tersebut. Yang kelima, kurangnya prestasi-prestasi yang diperoleh di bidang ilmu pengetahuan akibat dari terbatasnya pemikiran dan ditolaknya pemikiran-pemikiran. Yang keenam, kehidupan diatur oleh takhayu dan ketakutan yang dipicu oleh kebodohan. Yang keempat, adapun orang yang berperan dalam matematika abad ke-8. Yang pertama, Boethius 475 sampai dengan 524. Geometri dan aritmatika yang menjadi suku standar di sekolah-sekolah biara selama berabad-abad. Karya-karya ini sangat sedikit tetapi menjadi puncak prestasi matematika. Untuk geometri tidak memuat apapun kecuali memuat proporsi dari buku 1 dan beberapa proporsi yang dipilih dari buku 3 dan 4 pada elemen Euclid bersama dengan beberapa aplikasi untuk pengukuran dasar. Dan aritmatika ditemukan kontribusi Boethius dalam sejarah matematika, yaitu pada tulisan-tulisannya mengenai ketika dialami kejemuan dan sedikit ajaib. Namun menjadi sangat terkenal seperti karya Nicomacheus dari 4 abad sebelumnya. Ia menentang beberapa bagian. Salah satunya dia berpendapat bahwa geometri adalah palsu karena hal ini dan tulisan-tulisannya mengenai filsafat. Maka Boethius diangkat menjadi pendiri skolatisisme atau pengetahuan yang diperoleh di lengan ilmiah atau abad pertengahan. Cita-cita yang tinggi dan integritas tidak fleksibel membawanya ke masalah politik.
dan ia mengalami akhir yang kejam, dan beberapa pendeta mengalami ia sebagai pecundang, menyebutnya ia sebagai pejuang. Yang kedua, BD, sekitar 675 sampai 735. BD lahir di Northumberland, Inggris, dan menjadi salah satu yang terbesar dari para ulama gereja abad pertengahan. Tulisan-tulisan terbesarnya mencakup beberapa subjek matematika yang mengacu kepada penanggalan dan perhitungan jari. Alcuin 735 sampai 804. Lahir di Yorkshire, adalah seorang sarjana bahasa Inggris. Ia dipanggil ke Prancis untuk membantu Karl Leibniz dalam proyek ambisius sekolahnya. Alcuin menulis sejumlah topik matematika dan sedikit dihargai pada koleksi teka-teki masalah yang mempengaruhi menulis buku teks selama berabad-abad. Garbet 950 sampai 1003. Garbet lahir di Auvergne, Prancis, yang pada awalnya menunjukkan kemampuan yang tidak biasa. Dia adalah salah satu orang Kristen pertama yang belajar di sekolah-sekolah Islam di Spanyol, dan ada bukti bahwa ia mungkin telah mengembalikan angka Hindu Arab yang tanpa angka 0 ke Eropa Kristen. Diceritakan bahwa ia telah membangun abaci, globe bumi dan langit, jam, dan mungkin sebuah organ. Prestasi tersebut menguatkan kecurigaan dari beberapa orang sejamannya bahwa ia telah menyembahkan jiwanya kepada setan. Namun demikian, ia terus naik dalam gereja dan akhirnya terpilih menjadi paus pada tahun 999. Dia dianggap seorang sarjana yang mendalam dan menulis tentang astrologi, aritmatika, dan geometri. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.